kalau sidang nggak ambil jalan lagi. Mulai udah? Ya, terima kasih. Kita menghargai ya, putusan tuntutan dari kejaksaan 2,5 tahun ya, 2 tahun 6 bulan. Ya, jadi kita mengharapkan sekali ya ada keadilan dari majelis untuk tuntutan terakhirnya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk tuntutan hari ini ya. Pak, kalau di kasus sejenis yang sudah berjalan di daerah lain sebelumnya, rata-rata tuntutan berapa lama sih, Pak? Kurang lebih sama ya, tuntutan dengan putusan itu kurang lebih sama 2,5 tahun. Yang Termasuk yang Bandung yang saat ini lagi berjalan, itu juga. Kalongan yang berputus, ya. Terus kita juga ada yang di mana yang di Serang, ya Tangerang, kurang lebih kayak gitu. Kalau yang sudah diputus Pekalongan itu berapa lama, Pak? Kalongan 2 tahun 6 bulan, 2 tahun 8 bulan ya. Kalau harapannya Pak, ini nanti putusannya seperti apa? Dengan tuntutan yang seperti itu nanti harapannya seperti apa Pak putusannya? Harapan kita sih ya mudah-mudahan ini kan pemalsuan merek ini kan berat ya tuntutannya, berat sekali hukumannya. Diharapkan para pelaku pemalsuan kan pertama yang saya bilang itu merugikan masyarakat secara umum ya karena kualitasnya bahkan dan lain-lainnya. Yang kedua ya mereka inilah harus menyadari ya itu tidak bisa begitu aja mencaplok merek orang lain ya. Saya pikir mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pemberitaan secara umum agar semuanya memahami gitu. Sebetulnya dari awal kan kita tidak mengenal yang lain ya. Pemesanan lewat Ibu Nenek, pembelian lewat Ibu Nenek, transfer lewat Ibu Nenek, komunikasi seluruhnya lewat Ibu Nenek. Jadi kita tidak mengenal yang lain ya. Yang kita tahu memang Bu Nenek. Dan pada saat transaksi dan lain-lainnya, Bu Nenek tidak ngomong ke kita kalau itu adalah milik mertuanya atau apa ya. Kita sama sekali nggak tahu Pak. Ya. Jadi itu ya dari kardinal ya, yang penting pelaku itu berjalan ya. Menurut kita begitu, menurut kemarin kesaksian juga saya ngomong sama seperti begini ya. Cukup adil atau gimana? Kalau untuk tuntutan itu kan karena memang sudah karena kewenangan dari kejaksaan dan itu pun kita sudah melalui dari proses dari kepolisian lalu dipertimbangkan oleh kejaksaan. Cuma kan hanya kembali untuk putusan akhirnya kan gimana kita kembali kepada majelis. Nanti biar majelis yang menimbang dan memutuskan pantasnya memang harus seperti apa untuk putusan. Tapi kami hanya bisa berharap untuk putusan yang seadil-adilnya saja. Jadi itu kasus itu kan bermula dari si Neneng tadi itu menjual pakaian merek Kardinal lewat online, Facebook dengan IG itu. Nah ternyata itu pemiliknya kan ibu mertuanya. Nah yang dijadikan tumbal itu ya Neneng tadi. Pasal yang dipakai itu adalah pasal 100 ayat 1 dan 100 ayat 2 Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek. Nah pasal itu mengatakan itu pemiliknya. Yang bisa dicerai dengan pasal itu adalah pemilik. Lah nenek itu bukan karyawan, juga nggak ada di situ, dia tinggal di rumah ibu orang tuanya sendiri. Tadi di persidangan itu juga menyatakan itu bukan miliknya, si ibunya mengatakan miliknya. Kok malah dikerjain loh? Dan yang paling kasihan itu ditahan, sementara si nenek itu punya anak yang masih balita 3 tahun, dan itu setiap hari nangis diantar ke LP. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.